Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitranti Ananda dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video ini saya akan menjawab beberapa tugas final yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang konsep dasar ekonomi sumber daya manusia. Ekonomi sumber daya manusia didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia baik perorangan maupun agregatif dalam upayanya untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan atas hasil jerih payahnya di pasar tenaga kerja. Nah, konsep dasar ekonomi sumber daya manusia meliputi 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu pasar kerja, di mana terjadi proses mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja. Nomor 2 yaitu peningkatan produktivitas sumber daya manusia merupakan sasaran strategis karena peningkatan produktivitas faktor-faktor lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga manusia memanfaatkannya. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia dapat digolongkan pada 3 kelompok yang terdiri dari 1. Kualitas dan kemampuan fisik sumber daya manusia, yang dimana kualitas dan kemampuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental, dan kemampuan fisik sumber daya manusia yang bersangkutan. Yang kedua yaitu sarana pendukung, yang dimana sarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas kerja dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu 1. Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara produksi, sarana dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, serta suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri. Dan yang kedua yaitu menyangkut kesejahteraan yang terjamin dalam sistem pengupahan dan jaminan sosial, serta jaminan kelangsungan kerja. Faktor yang ketiga yaitu suprasarana, yang dimana kualitas dan kemampuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental, dan kemampuan fisik sumber daya manusia yang bersangkutan. Soal nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja. Jelaskan secara ringkas beserta kurva. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang akan dipekerjakan oleh para pengusaha. Definisi dari permintaan tenaga kerja yaitu sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha di setiap kemungkinan tingkat upah dalam kurun waktu tertentu. Kurva permintaan tenaga kerja miring ke bawah karena hukum pengembalian yang semakin menurun. Ketika sebuah perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja, setiap pekerja tambahan berkontribusi lebih sedikit terhadap output. Perubahan dalam tingkat upah menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Sebaliknya, perubahan apapun selain upah dan mempengaruhi permintaan tenaga kerja akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Contohnya, perubahan selain upah dalam perubahan produksi, perubahan proses produksi, perbaikan kualitas modal manusia, jumlah perubahan terhadap pasar, kuantitas, output di pasar, pergeseran teknologi, dan peraturan pemerintah. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi komponen permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terdiri dari 1. Ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis atau barang pengganti dan pelengkap. Yang kedua yaitu jumlah pendapatan masyarakat. Yang ketiga yaitu selera konsumsi. Yang keempat intensitas kebutuhan konsumsi. Yang kelima perkiraan harga pada masa depan. Dan yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Soal nomor 5 yaitu jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung dari beberapa faktor. Sebutkan. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk. Karena semakin tinggi jumlah penduduk, maka akan menambah jumlah angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Soal nomor 6, jelaskan pengertian diskriminasi kerja dan jelaskan jenis-jenis diskriminasi kerja.
Diskriminasi kerja yaitu ketika seorang karyawan atau calon pekerja diperlakukan tidak menyenangkan karena usia, kecacatan, informasi genetik, asal kebangsaan, kehamilan, ras atau warna kulit, agama atau jenis kelamin. Berikut adalah jenis-jenis diskriminasi kerja. Yang pertama yaitu diskriminasi umur, yang dimana diskriminasi umur dapat terjadi ketika ada ketimpangan usia yang cukup jauh antar rekan kerja atau antara atasan dan bawahan. Yang kedua yaitu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memasyaratkan kewajiban memperkerjakan penyandang disabilitas dengan porsi 1% untuk perusahaan swasta dan 2% untuk BUMN atau BUMD. Yang ketiga yaitu diskriminasi gender, yang dimana diskriminasi gender merupakan bentuk diskriminasi paling umum dan sering terjadi di tempat kerja. Bahkan, terkadang diskriminasi gender ini terjadi tanpa disadari. Yang keempat yaitu diskriminasi kehamilan, yang dimana diskriminasi berbasis kehamilan atau diskriminasi terhadap ibu hamil adalah ilegal. Pemberi kerja diharuskan menangani kehamilan dengan cara yang sama, seperti menangani penyakit sementara atau kondisi tidak tetap lainnya yang memerlukan pertimbangan khusus. Kelima yaitu diskriminasi suku, ras, dan agama. Republika melansir bahwa 1 dari 3 pekerja pernah mengalami diskriminasi ras. Diskriminasi seperti ini umumnya dialami oleh pekerja dengan suku, ras, ataupun menganut agama minoritas. Dan yang terakhir yaitu diskriminasi pandangan politik. Perbedaan pandangan politik tidak boleh menyebabkan adanya diskriminasi pekerjaan. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 153 Ayat 1, pemberi kerja dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Soal nomor 7, jelaskan hukum yang mengatur diskriminasi dalam kerja. Diskriminasi di tempat kerja mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam menimbang Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperlihatkan perkembangan kemajuan dunia usaha. Ditegaskan pula dalam Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut, yang dimana setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Soal nomor 8, sektor informal mendampingi sektor formal cukup berperan dalam mendukung perekonomian khususnya ekonomi kota. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara sektor formal dan sektor informal. Sektor usaha formal adalah lapangan atau bidang usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintahan. Sedangkan sektor usaha informal yaitu bidang usaha yang tidak memiliki keresmian usaha dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak terdaftar di lembaga pemerintahan. Persamaannya yaitu sektor informal sama sektor formal sama-sama merupakan bidang usaha yang dapat menyerap atau mengurangi jumlah pengangguran. Soal nomor 9, sektor informal masih menimbulkan kelemahan. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan baik lembaga swasta ataupun pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan regulasi di bidang finansial, pendidikan, latihan, keterampilan, pengusahaan, teknologi, tepat guna, dan tidak kalah penting adalah menciptakan pasar dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor informal dan pembinaan bidang manajemen. Bentuk pembinaan dapat berupa penyediaan balai latihan kerja, memberikan pelatihan, penyuluhan, membuka kesempatan untuk magang, sistem bapak angkat, dan lain-lain yang semuanya itu dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta secara terus-menerus. Soal nomor 10, sektor informal dijadikan jaring pengaman bagi pemecahan problem pengangguran.
Apakah saudara setuju bahwa sektor informal harus dikembangkan? Berikan jawaban saudara dan contoh konkretnya. Sektor informal memainkan peran utama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut saya, kita perlu mengembangkan sektor informal, karena sektor informal merupakan sektor yang tidak terorganisir, tidak teratur, sebagian besar legal tetapi tidak terdaftar. Perkembangan sektor informal terbukti menjadi kontributor positif dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan Indonesia, terutama dalam hal prediktif. Diperlukan upaya yang berkesinambungan, terutama mengingat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan manajemen yang merupakan ciri dari sektor informal. Upaya pembangunan diharapkan dapat menjadi sektor informal sebagai penopang kegiatan ekonomi yang tangguh dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang begitu cepat.